industri, udah mapres teknik industri lagi. Gimana awal-awal gimana sih Kak? Apakah udah nge-planning dulu, udah aktif dari dulu atau sebenarnya nggak kepikiran sih ikutan mapres? Apalagi ngopak tuh Ngopak. ya, tahu ngopak guys. Iya. Pagi-pagi aku walaupun ya fokus organisasi, fokus kuliah atau lomba, tapi ngopak tuh kayak ya aku bisa Oh, folks, selamat datang di Focus. Kali ini sama aku Zahra di segmen Cakrawira. Nah, di Cakrawira kita bakal ngobrol bareng orang-orang keren di Universitas Negeri Malang. Dan spesial banget nih karena ini adalah episode pertama di Cakrawira. Guest star kita kali ini adalah Kak Fadila Claudia Prawesti, pemenang mahasiswa berprestasi UM tahun 2026. Halo Kak! Thank you ya udah hadir di acara Focus kita episode pertama. Gimana kabarnya nih Kak hari ini? Alhamdulillah hari ini baik dan juga ceria pasti. Ceria pastinya ya. Gimana hari ini kegiatannya tadi ngapain aja? Kalau boleh tahu. Kegiatan hari ini talk show juga di Gereja Cakrawala untuk acara Invest. Fest. Juga pastinya bimbingan untuk persiapan Pilmapres wilayah 7. Oh gitu. Kalau boleh tahu Pilmapres yang wilayah 7 tuh ada kampus apa aja tuh? Untuk kampusnya itu pastinya ada di Jawa Timur, dari mulai ITS, UNER, UB, UM pastinya, Iya. dan juga kampus swasta lainnya yang bersedia untuk ikut. Wow, emang beda ya teman-teman ya, Mapres. Hari-harinya pasti produktif banget. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih kakaknya dari prodi mana? Dari Polri S1 Teknik Industri. Teknik industri, udah mapres teknik industri lagi. Gimana awal-awal gimana sih Kak? Apakah udah nge-planning dulu, udah aktif dari dulu atau sebenarnya nggak kepikiran sih ikutan mapres? Kalau untuk aktif lomba dan lain sebagainya itu alhamdulillah sudah sejak mahasiswa baru ya. Seperti itu. Oke, kalau misalkan nge-planning berarti maba ya, udah tahu Kakak emang mau mapres. Iya, mimpinya karena dulu ikut arak-arakannya Fakultas Teknik, ngedukung waktu itu aku ingat banget ngedukung katanya Mas Yani dan Mas Yafif untuk ikut mapres. Setelah itu kayak mikir gitu loh, ini kapan ya? When ya? Ya? Kayak gitu sih. Oke, berarti kalau ikut lomba-lomba, kalau SMA-nya aktif juga nggak Kak dulu? Kalau SMA juga aktif lomba dulu di bidang biologi. Biologi, dari biologi ke teknik industri ya? Jauh. Jauh, tapi agak loncat-loncat nggak apa-apa ya? Oke, aku pengen tahu sih Kak, waktu dari dulu kan emang Kakak udah aktif banget ya ikutan lomba dari SMA, terus juga udah nge-planning juga dari maba. Pernah nggak sih Kakak ngerasa kayak gagal, terus ngerasa insecure gitu? Apalagi kan waktu pas mapres kayak banyak banget mapres-mapres Yang bagus-bagus. yang bagus-bagus juga. Pasti sih gagal tuh pasti. Dulu tuh yang paling down tuh pada saat aku gagal di Pilmapresnya FT. FT kan punya Pilmapres sendiri. Jadi dulu tuh aku udah ikut 2 kali untuk bisa ke UNIF, baru lolos tuh tahun ini. Tahun sebelumnya itu aku gagal untuk menjadi delegasi Liga Besar ke UNIF. Itu jadinya harapan 3 kalau nggak salah dulu. Harapan 3. Itu kayak down, kayak aduh aku harus gimana ya, Harus gimana? kurang apa ya prestasiku, capaian unggulanku tuh kayak gimana ya, kayak gitu. Apalagi itu aku harus kejar selama 1 tahun supaya bisa ikut lagi tahun ini, kayak gitu. Oh gitu, berarti Kakak di tahun 2025 pernah ikut juga. Iya. Dan pada saat itu apa sih yang ngebikin Kakak oke aku coba lagi deh di tahun 2026? Karena anaknya kepoan ya. Oke, Wan. Kalau belum dapet tuh kayak masih penasaran. Masih ini penasaran. tuh core-nya tuh sepertinya di mana gitu loh. Aku kok gagal, aku kurang apa, aku perbaikin kayak almost gitu. Hampir aja dikit lagi gitu ya. Berarti ada nggak sih pengalaman yang jadi titik balik Kakak?
akhirnya kayak kakak percaya lagi? Kan awalnya tuh kayak ngedown tuh, so kayak akhirnya kayak kakak, oke aku mulai lagi, percaya lagi gitu. Di titik apa tuh? Kalau aku tuh kalau udah ngedown biasanya kan karena kita di Malang jauh dari orang tua, kebetulan aku bukan Malang asli. Oh iya? Dari situ aku biasanya telepon orang tua kayak curhat seperti apa sih keadaan aku saat ini. Makanya doa dari ibu tuh atau harapan dari orang tua tuh menjadi titik balik aku sih untuk saat ini. Tuh teman-teman kalau lagi ngerasa down, lagi ngerasa sedih, emang butuh banget ya support system, apalagi dari orang tua. Oke. Nah, berawal dari tadi 2025 kan sempat gagal juga, terus akhirnya ikutan lagi di 2026. Gimana sih rutinitas kakak dari 2025 ke 2026? 2025 tuh dulu aku masih aktif di himpunan mahasiswa Departemen Industri, dulu menjadi sekretaris bidangnya penalaran dan keilmuan. Setelah itu, karena kan kalau di Permapres itu kalau menjadi sekretaris bidang itu tidak dihitung. Oh iya? Baru kalau menjadi BPH seperti itu atau ketua divisi atau ketua bidang itu baru dihitung. Dan semakin turun sebuah jabatan seperti itu biasanya nilainya juga akan semakin turun. Nah, pada tahun ini kebetulan alhamdulillahnya diamanai menjadi ketua umum di MFT 2026. Masya Allah kakak Fadil. Ini tapi jujur ya kak ya, kayaknya agak jarang deh ya mapres yang memang aktifnya itu di organisasi dalam kampus gitu. Iya, betul. Bener. Kebanyakan pasti fokus di lomba, research-nya seperti itu. Di penelitiannya juga. Tapi kalau bisa balance ya, kenapa nggak balance? Ngomongin balance nih, coba kasih tips dong kak, cara manage waktunya, terus juga cara kakak ngehandle capeknya, burnout kakak kayak gimana? Kalau aku sendiri sih pasti setiap hari itu ada scheduling. Handphone tuh harus ada kayak list hari ini mau ngapain aja. Contoh hari ini mau ke Geracak ke sini, terus habis ke sini mau kemana lagi, entah ke organisasi atau rapat, itu semuanya harus terschedule supaya nggak ada yang ketinggalan. Setelah itu biasanya di awal minggu atau setiap hari libur, aku biasanya nulis 1 minggu ke depan aku harus seperti apa, mau ngapain, terus deadline-nya yang belum apa gitu supaya ya lagi gak ketinggal kayak gitu. Dan juga untuk kalau lagi capek-capeknya, kalau aku sendiri tuh biasanya aku mencari hal yang aku senang, tapi hal positif ya teman-teman. Contohnya aku suka makan dimsum, dimsum kayak gitu. Tapi menurut aku itu udah cukup, atau nggak gitu kalau udah capek aku langsung tidur. Aku kalau tidur tuh adalah penyelamat. Tuh guys, berarti harus terstruktur ya setiap harinya. Even jam 7 pagi kakak udah tahu kakak mau ngapa berarti. Even kalau hari ini harus cuci baju pun aku list. Sebagai anak kosan agak sulit ya gitu. Tapi kakak waktu ngerasa burnout, kan kakak udah aktif organisasi tadi DMF mahasiswa Fakultas Teknik. Terus himpunan juga ya kakak waktu itu, ikutan lomba juga, sekarang jadi mapres. Kan pasti ada fase capek, burnout. Kakak biasanya kalau burnout datang ke tempat-tempat atau lebih ke makan-makan cantik? Kalau aku biasanya itu kalau tidur nggak ngatasin, aku nyari tempat-tempat yang kayak kafe-kafe alam gitu loh. Karena menurut aku apalagi ngopak guys, lebih pagi. Aku walaupun ya fokus organisasi, fokus kuliah atau lomba, tapi ngopak tuh kayak ya aku bisa. Tetap ngopi-ngopi ya, tetap nongkrong-nongkrong ya. Iya, tapi nongkrong produktif. Jangan bilang nongkrongnya bawa laptop lagi. Oke, sekarang kan kakak udah jadi mapres ya, udah dikenal orang-orang juga. Bahkan tadi waktu talk show banyak yang nanya ke kakak juga ya. Tapi sebagai orang-orang yang sekarang udah dikenal sebagai mahasiswa berprestasi gitu ya, ada nggak sih pressure dari kakak? Pressure kayak, aduh, udah brandingannya sebagai mapres gitu. Kalau untuk sekarang aku lebih harus mawas diri sih, kayak gimana ya, ini orang-orang nih
satu UM tuh bisa tahu aku. Iya. Ini gimana caranya aku bisa lebih baik lagi gitu Iya. dalam membranding diri, dalam bersikap supaya nggak ada hal yang mencederai orang lain. Betul. Soalnya track record sekarang ya, zaman sekarang, Iya. jejak digital. Betul. Tapi ada nggak sih satu momen lucu deh dari kakak? Kayak misal ada orang nge-follow kakak kayak mapres, tapi ada sisi lain gitu dari kakak yang orang-orang tuh nggak tahu. Ada nggak sih cerita lucunya kayak gitu? Sebenarnya Apa tuh? orang-orang yang follow aku Iya, kenapa tuh? itu aktif untuk ngeposting. Posting. Aku ngeposting itu close friend, dan close friend itu isinya kayak aku lagi pusing ya. Iya. Pusing ngerjain apa gitu, aku foto. Nah itu nanti lagunya tuh kayak yang lagu, aduh kayaknya orang aging. Jujur, berarti kakaknya Gen Z. Terbukti dong, Gen Z banget. Iya. Oke. Kayak lagu, kalau nggak gitu lagu-lagu kicau Kicau. gitu, kayak gitu, jeje gitu. Penyemangat hari-hari ya kak ya. Nggak tahu kenapa ya, lagu yang kayak gitu tuh malah mood booster tuh. Mood booster. Emang perlu sih ya kak ya, biar ngurangin overthinking. Tapi kalau ngomong overthinking kakak overthinker gak sih orangnya? Dulu sangat overthinkingan, tapi sekarang udah mulai berkurang sih. Oh ya, coba kasih tips dong kak. Gimana cara mengurangi mikir sesuatu yang belum terjadi, mikir sesuatu yang belum tentu ada gitu loh. Nah kalau sekarang kan kita mahasiswa ya, Iya. biasanya kan ada dua, ini gagal atau sukses kayak gitu kan. Oh my god, ya. Itu tuh kayak pemikiran aku sekarang tuh kayak ya udahlah jalanin dulu aja, nanti gimananya ya itu urusan, bukan urusan kita, itu urusan Tuhan kayak gitu. Jadi Oh. ya udah kita doing the best, apapun yang terjadi nanti ya itu kita serahkan aja ya sama yang punya kuasa kayak gitu. Iya, yang penting lakukan yang terbaik dan putar lagu Jedak Hidup. Oke. Sekarang aku percaya Mapres itu manusia ya. Manusia teman-teman. Mapres itu manusia. Oke, nih buat teman-teman yang mungkin kedepannya mau jadi Mapres kak. Ada kakak boleh nggak kasih tips jadi Mapres itu harus mulai dari mana? Terus kesalahan yang harus dihindari itu kayak gimana gitu? Oke, kalau dari aku, karena aku mulai dari maba untuk mahasiswa barunya Universitas Negeri Malang. Oke. Nah, dan juga teman-teman juga yang baru mau memulai, Yes. gak usah takut ketinggalan, lakuin apa aja yang positif, yaitu lomba, pengabdian, volunteer, ataupun hal-hal yang berdampak pada masyarakat yang baik, itu silakan dilakukan ya sesuai dengan perguruan tinggi seperti itu. Terus menurut aku yang pertama-tama itu biasanya tuh yang basicnya itu ikut lomba organisasi seperti itu salah satu penilaian untuk menjadi mawapres atau itu. Kalau hal yang harus dihindari sih menurut aku jangan takut dulu ya. Jangan takut dulu. Pede dulu aja, lakuin aja semuanya yang terbaik. Menang kalah itu urusan nanti. Menang kalah urusan nanti, udah langsung aja cus ikutan dulu aja. Iya, betul. Gitu. Oke, mungkin aku mau ngulik lagi deh waktu pas yang jadi di fakultas, kan sebelum univ tuh fakultas ya kan? Betul. Itu tuh direkomendasi Si dosen atau memang kakak mengajukan diri waktu itu? Mengajukan diri waktu itu karena di fakultas teknik itu ada kompetisi juga kayak pilpres khusus fakultas teknik. Jadi setiap departemen tuh ada yang ngajuin untuk mereka kayak untuk menjadi mawapres. Nah waktu itu diseleksi dari berapa puluh mahasiswa menjadi 10 besar. Setelah 10 besar itu kita dapat bimbingan GK, CU dan lain sebagainya. Habis itu baru kita grand final tuh semuanya dipresentasiin dari mulai bahasa Inggris, GK, terus CU kayak gitu. Habis itu baru deh pengumuman 3 besarnya siapa aja. Oke gitu, yang penting jadi diri sendiri ya kak ya. Betul. Oke, sekarang ada momen seru banget nih kak, namanya Wira Challenge. Nanti Wira Challenge ini adalah mitos atau fakta. Kakak harus jawab spontan ya. Spontan. Spontan. Oke, mitos atau fakta,
mahasiswa berprestasi harus jenius? Mitos. Kenapa tuh? Karena menurut aku jenius tuh ya semua orang pasti, apa ya, gimana ya jelasinnya, maksudnya jenius tuh nggak semua orang harus, tapi berusaha itu pasti kayak gitu. Jadi menurut aku teman-teman yang merasa kalian belum jenius banget atau gimana, menurut aku jangan merendahkan diri dahulu. Perspektif orang tuh atau cara berpikir atau cara memandang orang lain tuh pasti berbeda-beda. Jadi jangan mematok hal yang hal itu tuh belum kayak bener terjadi dulu. Indikatornya itu tuh belum itu. Iya, karena kan jenius tiap orang tuh beda-beda ya kayak. Iya, Oke, lanjut yang kedua ya kayak. Oke. Mitos atau fakta? Jadi mahasiswa berprestasi itu no life. Mitos. Karena aku jadi mahasiswa berprestasi masih bisa nongkrong kayak teman-teman semua, walaupun sama bawa laptop ya. Tapi kan setidaknya at least rasakan lah ya, seperti teman-teman lain. Masih main lah ya. Masih bisa ngopak, Iya. masih bisa nongkrong sama teman-teman, masih bisa organisasi kayak gitu. Tuh guys, jangan anggap Mapres itu no life ya. Iya, masih bisa scroll TikTok juga. Oh, masih bisa scroll TikTok ya. Oke, last ya kayak mitos atau fakta? Jadi mahasiswa berprestasi harus jago public speaking. Fakta. Karena public speaking itu adalah cara kita membranding diri ya. Kita itu seperti apa. Nah, makanya dari itu public speaking itu perlu, karena Mapres pastinya akan membranding diri, bagaimana sih dia menceritakan inovasinya atau bagaimana sih dia membranding dirinya untuk public speakingnya. Itu. Setuju, karena lewat cara kita berbicara juga itu bentuk penilaian ya Kak ya. Oke, seru banget ya ngobrol sama Kakak Fadila. Banyak banget insight-insight yang aku dapetin juga. Tapi kalau boleh tahu nih Kak, kalau Kakak ketemu lagi sama diri Kakak yang dulu, apa sih yang mau Kakak sampaikan ke Fadila yang dulu gitu? Ke Fadila yang dulu pastinya aku cuma mau bilang terima kasih banyak sudah mau berusaha, walaupun sambil ya kadang nangis ya, kadang ya ceria, tapi aku mau terima kasih banyak buat Fadila yang dulu untuk mau berusaha lebih seperti itu. Karena bisa menjadi Fadila yang sekarang. Oke, so teman-teman, itu dia cerita dari Kakak Fadila yang gak pernah orang-orang tahu ya perjalanannya kayak gimana sampai akhirnya bisa jadi mahasiswa berprestasi Universitas Negeri Malang. Dan buat kamu yang sekarang lagi berjuang juga, semoga cerita ini tuh bisa jadi pengingat kalau kamu juga bisa. So, segini dulu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya.